Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 5 SDT Al-Faizin, di pertemuan ketiga kali ini di pelajaran fikih, kita tetap akan membahas mandi wajib. Namun kali ini kita akan membahas tentang hukum mandi setelah haid dan tata cara mandi wajib. Selamat menyimak anak-anakku semua. Kita akan bahas adalah hukum mandi setelah haid. Perhatikan hadis yang tertulis di sini. Da'i salatah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha thumma igtasili wa sholli. Rawahul Bukhari. Tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Nah, dari hadis ini maka setelah haidnya bersih, maka bersegeralah untuk mandi kemudian melaksanakan sholat. Maka dari itu hukum mandi setelah haid ini adalah wajib bagi semua wanita yang mengalami haid. Lanjut ke tata cara mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3. Di antaranya adalah yang pertama, niat menyucikan diri dari hadas besar karena haid. Kenapa harus niat? Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Itu kenapa semua aturan dalam beribadah kepada Allah diawali dengan niat. Nah, untuk niat menyucikan diri dari hadas haid ini yaitu nawaitul ghuslah bi raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar haid karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mandi wajib karena haid atau karena mandi besar yang lainnya, yang pertama adalah niat. Untuk niat mandi besar karena haid yaitu nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh hingga merata. Jadi setelah niat, menyiram air ke seluruh tubuh hingga merata ini merupakan salah satu dari rukun mandi wajib. Ingat, rukun adalah segala sesuatu yang wajib ada dan wajib dilakukan dalam semua rangkaian ibadah. Nah, karena kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib, maka rukun mandi wajib ini ada 3. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua menyiram air ke seluruh tubuh hingga merata, kemudian yang ketiga adalah mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Kalau tadi kita berbicara tentang rukun mandi wajib, nah kali ini yang kita akan bahas adalah sunnah dalam mandi wajib. Di antaranya adalah yang pertama, membaca basmalah pada permulaan mandi. Ingat anak-anakku, semua rangkaian kegiatan kita akan lebih baik dan lebih bermanfaat lagi jika diawali dengan basmalah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke wadah air atau gayung. Nah, jadi sebelum wadah kita dibersihkan, maka maksud ibu, sebelum kita membersihkan seluruh tubuh untuk mandi wajib, maka terlebih dahulu bersihkan kedua telapak tangannya sebelum dimasukkan ke dalam wadah air. Yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu, terutama di kemaluan dan tubuh. Yang keempat, mendahulukan organ-organ tubuh wudu sebelum organ-organ lainnya. Artinya ini berwudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib dilakukan. Kemudian yang kelima, nah ini berwudu sebelum memulai mandi wajib. Jadi kalau tadi mendahulukan organ tubuh wudu, nah yang kelima adalah berwudu sebelum memulai mandi wajib. Dan yang keenam, semuanya ini dilakukan secara berturut-turut atau tertib. Bukan dalam mandi wajib. Di antaranya adalah
Yang pertama, penggunaan air yang berlebih-lebihan. Ini makruh ya, meskipun air di rumah kita ini banyak, tapi alangkah baiknya kita lebih bijak untuk mempergunakan air. Yang kedua, mandi di tempat yang ada najis di dalamnya, khawatir terkena najisnya. Dan yang ketiga, mandi wajib dengan air sisa bersuci. Artinya, kalau mau mandi wajib, pakailah air yang masih bersih, belum dipakai untuk apapun. Yang keempat, mandi tanpa penutup, seperti tidak ada tembok atau pembatas lainnya. Dan yang terakhir, mandi dengan air yang diam atau tidak mengalir. Nah, jadi kalau mau mandi wajib, usahakan mandinya dengan air yang mengalir ya, bukan air yang diam. Adalah urutan mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita disunahkan untuk mengikuti teladan beliau. Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi tadi. Jadi ketika niat mandi, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardhanillahi ta'ala, maka di situ kita membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam air, tempat air maksud ibu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran pada badan yang menghalangi sampainya air pada kulit. Misalnya ada cat, ada tinta, atau apapun yang sekiranya menghalangi sampainya air pada kulit. Yang keempat, membersihkan kemaluan atau istinja. Yang kelima, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, termasuk berkumur dan istinsyaq. Selanjutnya, jika telah berwudu sebelum mandi, kemudian berhadas, tidak perlu mengulang wudu. Artinya, kalau tadi sebelum memulai mandi, kita berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah berwudu kita buang air kecil atau berhadas, maka tidak perlu mengulang wudu kembali. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan ke akar-akar rambut kepala. Jadi kedua tangan dibasahi terlebih dahulu dengan air, di sela-sela juga, di sela-sela jari, kemudian siramkan ke akar-akar rambut kepala. Selanjutnya menyiram atau mengguyurkan air ke kepala untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Kalau tadi di sela-sela ke akar-akar rambutnya, sekarang diguyur ke kepala untuk yang pertama kali sebanyak 3 kali. Kemudian mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Tentu saja yang kanan dahulu, lalu mengguyurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Jika tadi hanya mengguyurkan di kepala saja, maka yang ini adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Lalu tidak meminta orang lain kecuali uzur atau berhalangan. Jadi hadas mandi besar ini harus dilakukan sendiri. Selanjutnya dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan air, khawatir nanti najis kembali setelah mandi. Lalu yang terakhir, tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika mandi. Nah, urutan mandi yang dicontohkan Rasulullah ini bisa kalian lihat di buku fikih halaman 11-12. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan akan ada evaluasi yang akan diberikan kepada kalian tentang mandi wajib. Silakan kalian pelajari mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan yang terakhir ini. Jangan lupa dirangkum di buku catatan kalian, catatan fikih kalian. Gunakanlah bahasa kalian sendiri. Tidak perlu sama dengan apa yang ibu sampaikan. Jika memang itu sudah ada di buku paket, boleh tidak kalian tulis kembali. Jika memang ada penjelasan ibu yang sekiranya penting, silahkan kalian tulis kembali. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Selamat belajar dari rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.